Aku Naila, 35 tahun, manajer pemasaran di sebuah perusahaan yang cukup besar. Sudah hampir 10 tahun aku bekerja, merangkak dari bawah sampai akhirnya dipercaya memimpin tim. Banyak yang bilang aku tegas dan perfeksionis, tapi di dunia kerja itu keharusan. Di usiaku sekarang, karier memang berjalan lancar, tapi kehidupan pribadi, ya, bisa dibilang sepi. Aku terlalu sibuk untuk menjalin hubungan serius. Lagi pula, setelah beberapa kali gagal dalam hubungan, aku lebih nyaman sendiri. Malam ini, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop sambil sesekali melirik jam di dinding. Hampir jam 9 malam, dan hanya ada satu orang yang masih di kantor selain aku, Ilham. Anak buahku yang baru setahun ini kerja di bagian pemasaran. Dia duduk di meja seberang, serius menatap layar komputer. Sesekali dahinya berkerut, lalu jemarinya mengetik cepat. Aku menghela napas. Aku tahu dia masih adaptasi dengan beban kerja yang makin berat. Tapi, dia tipe pekerja keras yang nggak gampang nyerah. Belum pulang, Ham? Ngerjain apa? Bertanyaku akhirnya. Ilham menoleh, tersenyum tipis. Dikit lagi, Mbak. Masih mau revisi laporan buat besok. Aku mengangguk. Jangan terlalu dipaksain. Besok pagi masih bisa dicek lagi. Dia mengangguk, tapi tetap menatap layarnya dengan ekspresi serius. Aku bangkit, meraih botol air mineral di meja, lalu berjalan ke arah Ilham. Udah makan belum? Tanyaku. Dia mendongak lagi. Kali ini ekspresinya sedikit kaget. Belum sih. Tadi rencana mau beli, tapi kelupaan. Aku tertawa kecil. Dasar. Mau makan di luar, sekalian cari udara segar. Ilham tampak ragu sejenak, lalu tersenyum. Boleh, aku traktir deh, Mbak. Aku menyipitkan mata. Wah, baik banget. Bonus udah cair ya? Dia tertawa, menggeleng. Enggak sih. Tapi enggak ada salahnya traktir atasan sesekali. Aku tersenyum, lalu mengambil tas. Ya udah, aku tunggu di parkiran. Jangan kelamaan. 5 menit kemudian, kami sudah berada di dalam mobil. Mobil melaju pelan ke sebuah tempat makan yang nggak terlalu jauh dari kantor. Ilham duduk di sebelahku, terlihat lebih santai dibandingkan tadi. Sering lembur gini, nggak ada yang marah di rumah? Tanyaku, mencoba membuka obrolan. Ilham menggeleng. Bapak di rumah sakit, ibu di kampung. Aku tinggal sendiri di kos. Aku meliriknya sekilas. Bapakmu lagi sakit apa? Dia menghela napas. Ginjal, Mbak. Harus cuci darah rutin. Biayanya lumayan berat. Aku terdiam sejenak. Sekarang aku paham kenapa dia terlihat begitu serius dengan pekerjaannya. Ada tanggung jawab besar yang dia pikul. Kamu kuat banget ya, kataku akhirnya. Ilham tertawa kecil, tapi matanya tetap menyiratkan lelah. Ya harus, kalau bukan aku siapa lagi? Aku menatapnya lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatku kagum. Bukan hanya soal kerja keras, tapi juga kedewasaan yang nggak biasa untuk usianya. Sejak makan malam itu, aku dan Ilham jadi lebih sering ngobrol. Awalnya cuma obrolan ringan soal kerjaan atau hal-hal random, tapi lama-lama aku merasa nyaman. Ilham bukan tipe anak muda yang suka mengeluh. Dia dewasa, bertanggung jawab. Dia punya cara berpikir yang matang. Hal-hal kecil itulah yang bikin aku makin tertarik. Malam itu, aku baru aja keluar dari ruang meeting. Aku melihat Ilham duduk, menatap layar ponselnya dengan wajah serius. Aku mendekat, lalu duduk di seberangnya. Kamu kenapa? Tanyaku sambil menuangkan kopi ke cangkir.
Ilham tersentak, buru-buru mengunci layarnya. "Nggak apa-apa, Mbak." Aku mengangkat alis. Kelihatan banget kalau ada yang dipikirin. Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas. "Bapak butuh cuci darah lagi minggu depan, tapi aku masih kurang uang buat biayanya." Aku ikut diam. Aku tahu biaya cuci darah itu mahal, apalagi kalau harus dilakukan rutin. "Kurangnya berapa?" tanyaku pelan. Ilham menatapku ragu. "Cukup banyak, Mbak. Aku nggak enak kalau harus minjem uang ke siapa-siapa." Aku menatapnya lama. Aku ingin bantu, tapi aku juga tahu Ilham tipe orang yang nggak gampang menerima bantuan orang lain. "Gini deh," aku menyandarkan punggung ke kursi. "Aku bisa bantu kamu, tapi ada syaratnya." Ilham menatapku penuh tanya. "Syarat?" Aku mengangguk. Orang tuaku mau datang minggu depan. Mereka nanya terus kapan aku punya pacar, kapan nikah. Sumpah, aku capek banget harus dengar pertanyaan itu terus. Ilham masih diam, menunggu kelanjutannya. "Jadi, aku mau kamu pura-pura jadi pacarku pas mereka datang." Matanya membesar. "Mbak serius?" Aku mengangguk santai. "Serius. Cuma beberapa hari doang. Habis itu ya udah, nggak ada urusan lagi." Ilham terdiam cukup lama. Aku bisa melihat konflik dalam dirinya. Tapi akhirnya dia menarik napas panjang dan mengangguk pelan. "Oke, kalau itu bisa bantu Bapak, aku setuju." Aku tersenyum puas. Aku pikir ini cuma sekadar permainan kecil. Tapi ternyata aku salah besar. Hari itu akhirnya tiba. Orang tuaku datang, dan Ilham menjalankan perannya sebagai pacar pura-pura. Kami bertemu di resto, tempat yang kupilih dengan suasana cukup tenang, agar lebih mudah mengontrol situasi. Saat pertama kali melihat Ilham, ibu langsung terkejut. "Wah, Naila, nggak nyangka seleramu anak muda begini." Aku tertawa, mencoba menutupi gugupku. "Yang penting cocok kan, Bu?" Ayah mengamati Ilham dengan tatapan penuh selidik. "Kamu kerja di mana, Nak?" Ilham terlihat agak gimana gitu. Dia menelan ludah sebelum menjawab. "Saya kerja di perusahaan yang sama dengan Naila, Pak. Di bagian pemasaran." Ibu tersenyum puas. "Wah, satu kantor ya, romantis juga." Aku menatap Ilham sekilas. Aku tahu dia gugup, tapi dia berhasil tetap tenang. Malam itu berakhir tanpa masalah, tapi masalah sebenarnya justru muncul setelahnya. Saat kami tiba di rumahku, aku menghela napas lega. "Kamu hebat juga, Ham." Ilham tertawa kecil. "Lumayan deg-degan sih, tapi kayaknya berhasil." Dengan lembut, aku menatapnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda dari Ilham. Malam itu, permainan yang awalnya cuma pura-pura, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku merasa ada ketegangan yang berbeda di antara aku dan Ilham. Apa yang tadinya cuma pura-pura, tiba-tiba terasa lebih nyata. Aku dan Ilham berjalan di dalam rumahku yang sepi, suara langkah kaki kami bergema. Ilham menoleh ke arahku dengan ekspresi serius. "Mbak, kita harus ngomong." Aku meliriknya sekilas, detak jantungku mulai berdegup kencang. "Ngomong apa?" Dia berhenti, terdiam, seolah ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Aku berhenti di ruang tamu, menatapnya dengan penasaran. "Maksudku..." Ilham memulai kalimatnya. Namun kali ini ada sedikit getaran dalam suaranya. "Kayaknya aku nggak mau kalau terus pura-pura kayak gini. Rasanya nggak benar." Aku menelan ludah. Suasana jadi makin berat. Entah kenapa, tubuhku terasa kaku.
Kamu harus tetap pura-pura, Ham. Ini cuman beberapa hari aja. Setelah itu kita balik ke keadaan semula. Dia menggeleng pelan, lalu menatapku dengan tatapan yang tajam, penuh ketegangan. Aku nggak bisa, Mbak. Aku ngerasa kok sepertinya ini kayak beneran, Mbak. Aku terdiam. Kata-kata Ilham terasa seperti petir yang menyambar. Tidak ada yang benar-benar siap dengan hal seperti ini. Aku hanya bisa menatap matanya, mencoba mencari tahu apa yang dia maksud. Maksud kamu apa? Tanyaku, suaraku serasa tercekat di tenggorokan. Ilham melangkah lebih dekat, jarak di antara kami semakin rapat. Aku bisa merasakan napasnya yang sedikit terengah-engah. Aku nggak bisa pura-pura lagi, Mbak. Aku nggak bisa ngelawan perasaanku. Aku merasakan dadaku berdebar semakin kencang. Aku harus berkata sesuatu. Aku harus mengontrol diriku. Tapi entah kenapa, kata-kata itu nggak keluar begitu saja. Malah, aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Ilham bergerak lebih dekat, sampai aku bisa merasakan sentuhan hangat tubuhnya. Dia berhenti tepat di depanku, hanya beberapa senti di wajahku. Aku, ucapnya lirih. Tangannya meraih perlahan ke wajahku. Aku nggak mau bohong lagi, Mbak. Jantungku semakin berdegup. Suara detakan itu nyaris bisa terdengar keras di telingaku. Aku bisa merasakan ketegangan yang sangat berbeda kali ini. Di mata Ilham ada perasaan yang kuat, sesuatu yang sulit aku pahami. Tiba-tiba, dia menarikku lebih dekat. Dan tanpa kata-kata, bibirnya bertemu dengan bibirku. Keras dan penuh gairah, seolah-olah segala yang ada di antara kami akhirnya meledak begitu saja. Aku sempat terkejut, tapi anehnya, tubuhku membalas dengan sendirinya. Perlahan, Ilham mengangkat tanganku, menariknya ke belakang tubuhnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Aku merasa terjebak dalam dilema besar antara perasaan dan logika. Aku berusaha memberontak, tapi sejujurnya aku nggak tahu apakah aku ingin melawan atau justru membiarkannya. Dalam sekejap, rasa itu menguasai kami, membuat semuanya terasa begitu intens dan tak terkendali. Ketika akhirnya kami berhenti, napas kami berdua terengah-engah. Aku menatap Ilham dengan tatapan yang masih penuh kebingungan, antara rasa takut dan keinginan yang tak bisa kutahan lagi. Ilham, suaraku bergetar. Dia menatap mataku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku nggak tahu gimana bisa begini, Mbak. Tapi aku nggak bisa mundur. Suasana menjadi sangat panas. Aku merasa ada sesuatu yang sudah berubah di antara kami, dan itu membuatku bingung. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, semuanya nggak akan sama lagi. Aku hanya bisa memandangi Ilham, tak tahu harus berkata apa. Yang aku tahu, malam itu adalah titik balik dalam hubungan kami yang akan mengubah segala sesuatunya. Setelah kejadian malam itu, Ilham mulai sering muncul tanpa pemberitahuan, bikin aku nggak pernah tahu harus ngapain. Aku mulai merasa kayak ada permainan yang nggak aku pahami. Kami udah sering ngobrol tentang banyak hal, tapi ada yang beda. Setiap kali dia datang, aku ngerasa dunia kayak berhenti sejenak. Nggak ada yang lebih bikin penasaran daripada tatapan Ilham yang tajam itu. Malam ini dia datang lagi. Kali ini dia nggak bawa alasan apapun. Aku cuma pengen lihat Mbak lagi, katanya sambil duduk di kursi yang deket banget sama aku. Aku langsung meliriknya. Jadi kamu datang cuma buat lihat aku? Ilham tersenyum genit. Iya, kalau Mbak ngerasa nyaman aku nggak masalah. Aku tahan senyum,
tapi hati udah mulai berdetak kencang. Kamu itu nggak pernah serius ya? Dia mendekat lagi dan jarak kami tinggal sedikit. Aku bisa ngerasain hembusan nafasnya dan itu nambahin ketegangan. Kamu suka gitu kan, Mbak? Jawabnya pelan sambil menatap aku dengan intens. Aku coba nyembunyiin rasa. Rasa yang makin nyesek di dada. Gak usah terlalu banyak main-main, Ilham. Jawabku sambil menghindar dari tatapannya. Tapi Ilham cuma ketawa pelan. Aku gak main-main, Mbak. Aku suka caramu ngerespon. Kamu gak pernah takut sama aku. Malah bikin aku lebih penasaran. Aku mulai ngerasa gelisah, antara pengen lari dan tetap bertahan. Jadi sekarang kamu pengen ngapain? Ilham langsung berdiri di depanku. Aku pengen lebih deket sama kamu, Mbak. Gak ada yang salah kan? Aku ngerasa panas di tubuhku. Kamu emang gak bisa diem ya? Aku menggoda balik. Bisa, tapi cuma kalau kamu bener-bener gak mau aku deketin, jawab Ilham, suara berat banget. Aku tarik napas pelan. Dia mulai beneran meresap ke dalam pikiranku. Gak usah ngomong kayak gitu, Ilham. Ini udah terlalu makin ngaco, aku bilang. Meskipun perasaanku mulai kacau. Ilham ngelirik aku dengan tatapan kayak memberi tantangan. Kamu takut? Kalau iya kita bisa berhenti. Katanya sambil mundur sedikit, nungguin reaksi aku. Aku langsung merasa cemas. Terserah kamu, Ilham. Tapi jangan ganggu aku kayak gini terus. Tanpa aba-aba, Ilham melangkah maju lagi dan mendekat. Kali ini, dia nggak nungguin aku. Tangannya ngelewatin pundakku, dan aku bisa ngerasa aliran hawa yang makin panas. Nggak ada yang salah, Nah. Cuma pengen lihat seberapa besar kamu bisa tahan. Aku ngerasa mulutku kering. Ilham, dia cuma senyum dan mendekatkan wajahnya ke wajahku, bikin jarak antara kami jadi hilang. Kamu takut banget ya? Aku cuma bisa diam, nggak tahu harus jawab apa. Rasanya semuanya mulai kebablasan. Kami cuma saling tatap, dan aku ngerasa detak jantungku makin keras. Ilham nggak bicara lagi. Tangannya perlahan menyentuh pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang khas, dan tatapan yang makin dalam. Aku udah cukup sabar, Mbak. Bisiknya pelan di telingaku, membuatku menggigit bibir tanpa sadar. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi sebelum aku sadar, aku sudah berada di pelukannya. Ilham nggak membuang waktu, bibirnya bergerak mendekati leherku. Napasnya hangat dan menggoda. Aku bisa merasakan setiap sentuhan kecilnya yang semakin membuatku kehilangan kendali. Kamu suka ini kan? Bisiknya di antara ciuman lembutnya di kulitku. Aku nggak menjawab, hanya bisa menggenggam kaosnya erat. Rasanya aku sudah kelewat batas, tapi di saat yang sama aku nggak mau berhenti. Tangannya mulai menjelajah. Setiap gerakannya terasa seperti api yang membakar perlahan. Ilham. Aku mencoba bersuara, tapi dia hanya menyelipkan jemarinya di rambutku, menatapku dalam-dalam. Aku nggak bakal berhenti kalau kamu nggak bilang berhenti, katanya serius. Aku menarik napas dalam, merasakan detak jantung yang nggak beraturan. Tapi anehnya, bukannya aku menjauh, aku justru semakin mendekat. Seolah membiarkan segala ketegangan di antara kami meledak di malam itu juga. Tanpa sadar, pakaianku diturunkan hingga terjatuh semua di lantai. Perlahan, Ilham telah membuatku terbaring di sofa. Aku merasa nyaman, bahkan mengikuti setiap kemauannya. Saat dia memulainya, pandangan mataku kosong.
terasa begitu nyaman tanpa bisa diungkapkan dengan kata. Aku hanya bisa mendengar nafasnya yang terasa begitu berat di telingaku. Hingga akhirnya, tak lama setelah dia melakukannya, aku merasa ada yang aneh. Mataku menyipit, menelisik rasa. Spontan pelukanku semakin erat, dan aku merasa Ilham seperti ada di dalam diriku saat ini. Seketika Ilham terlihat lemas dan merobohkan dirinya di sebelahku. Like you might disturb dan mencoba memikirkan apa yang sudah terjadi. Ini begitu cepat dan sangat sulit bagiku untuk menghindari. Dan di malam ini, semua yang aku pertahankan selama ini telah diambil Ilham semuanya. Saat ini, aku masih terbaring di samping Ilham. Jantungku belum juga tenang. Aku nggak tahu harus berkata apa setelah semua yang baru aja terjadi. Udara masih terasa hangat. Napas Ilham juga masih terdengar pelan di sampingku. Dia tiba-tiba mengambil selimut, menutup sebagian tubuhku. Dingin? Tanyanya dengan suara pelan. Aku menggeleng pelan. Nggak. Ilham nggak banyak bicara lagi. Dia cuma menatap langit-langit. Sementara aku tetap di sisinya, berusaha memahami apa yang sebenarnya kurasakan. Harusnya aku biasa aja kan? Harusnya ini nggak lebih dari sekadar sesuatu yang terjadi. Tapi kenapa rasanya beda? Kenapa aku malah semakin terikat sama dia? Aku membalikkan badan, menghadapnya. Ilham, panggilku pelan. Dia menoleh, tatapannya masih sulit ditebak. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya bertanya, "Kamu beneran suka sama aku?" Dia diam. Terlalu lama untuk ukuran pertanyaan sesederhana itu. Jantungku mulai nggak karuan. "Aku suka kamu, nak," jawabnya akhirnya, tapi dengan nada yang nggak sepenuhnya meyakinkan. Aku mengerutkan dahi. Suka beneran atau ini cuma karena kamu ngerasa berhutang budi sama aku? Ilham menatapku lama. Kenapa kamu tiba-tiba nanya gitu? Aku menarik napas panjang. Aku cuma pengen tahu, karena aku ngerasa beda setelah ini. Ilham masih diam. Aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Dia selalu sulit ditebak, dan sekarang pun aku nggak bisa membaca ekspresinya. Aku nggak main-main sama kamu, katanya akhirnya. Tapi, aku juga nggak tahu harus ngejelasin ini gimana. Hatiku mencelos. Jawaban itu nggak cukup buatku. Jadi maksudnya gimana? Ilham menghela napas. Aku nyaman sama kamu. Aku suka ngobrol sama kamu. Aku suka ngeliat kamu. Tapi aku ini siapa sih buat kamu? Aku cuma seseorang yang kebetulan ketemu sama kamu dan kamu nolongin aku. Aku nggak tahu perasaan ini beneran atau cuma perasaan sesaat karena keadaan. Aku terdiam. Aku paham maksudnya. Kami memang nggak punya cerita panjang, semuanya terjadi begitu aja. Tapi, kenapa ya hatiku terasa sakit banget mendengar itu? Aku berusaha tersenyum meskipun rasanya berat. Jadi, kalau besok aku nggak ada, kamu bakal biasa aja? Ilham menatapku tajam. Kali ini ekspresinya berubah, seakan ada sesuatu yang nggak bisa dia ungkapkan. Tapi dia nggak langsung jawab. Lagi-lagi, dia memilih diam. Aku menelan ludah, mencoba menahan kekecewaan. Oke. Aku bergumam pelan sambil menarik selimut, membalikkan badan menjauhinya. Beberapa detik kemudian, aku merasakan tangan Ilham melingkar di pinggangku, menarikku mendekat. "Jangan gitu, nak," bisiknya di belakangku. Aku tetap diam, menunggu apakah dia akan mengatakan sesuatu lagi. Tapi dia hanya memelukku erat dari belakang, seakan nggak mau aku pergi. Aku nggak tahu ini artinya apa. Tapi untuk malam ini, aku memilih untuk menikmati perasaan ini. Entah gimana kelanjutan ini.
Sudahlah, besok aku pikirkan lagi. Hari demi hari berlalu, dan entah sejak kapan aku mulai terbiasa dengan keberadaan Ilham. Dia semakin sering datang ke rumahku, dan setiap kali kami bersama, rasanya dunia hanya milik berdua. Aku nggak peduli lagi dengan segala keraguan yang dulu sempat mengganggu. Aku hanya ingin menikmati momen ini. Namun, semuanya berubah tiba-tiba. Suatu pagi, Ilham datang dengan wajah muram. Aku yang lagi santai di ruang tamu langsung duduk tegak begitu melihatnya. "Ilham, kenapa?" Tanyaku khawatir. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Bapak meninggal, Nah. Aku harus pulang kampung," ucapnya pelan. Aku cuma bisa terdiam. Berita itu terasa begitu mendadak. Aku tahu Ilham jarang cerita soal keluarganya, tapi aku bisa melihat kesedihan yang dia coba tahan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berkata, "Aku ikut kamu." Ilham langsung menggeleng. "Nggak usah, Nah." Aku mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Aku bisa nemenin kamu, Ilham." Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat, lalu menatapku dengan menahan air mata. "Aku pengen kamu di sini aja. Aku cuma cuti beberapa hari. Ini urusan keluarga. Aku nggak mau kamu repot." Aku menatapnya dalam. Ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda. Seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku nggak keberatan, Ilham. Dia menghela napas lagi. "Tolong, Nah, aku butuh waktu sendiri." Aku nggak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Namun, ada perasaan nggak nyaman gitu, yang mulai mengganggu di dalam dada. Beberapa jam kemudian, aku mengantar Ilham sampai depan rumah. Dia membawa tas ranselnya, siap berangkat. "Sampai kapan?" tanyaku pelan. "Nggak tahu, mungkin seminggu, mungkin lebih." Aku menggigit bibir. "Janji bakal kabarin aku?" Ilham tersenyum tipis. "Pasti." Dia mengecup keningku sekilas sebelum akhirnya pergi. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada perasaan aneh yang nggak bisa aku jelaskan. Entah kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah. Hampir sebulan sejak dia pergi, Ilham seperti hilang, nggak ada kabar. Nomor HP-nya nggak aktif, chat-chatku cuma centang satu. Dan aku mulai kehabisan alasan untuk tetap tenang. Aku nggak tahu harus nyari dia kemana. Aku bahkan nggak tahu pasti di mana kampung halamannya. Yang bikin aku makin kacau, aku terlambat datang bulan. Aku udah coba yakin kalau ini cuma stres atau perubahan hormon. Tapi, di dalam hatiku aku nggak bisa bohong, aku takut. Aku belum berani tes kehamilan. Rasanya aku masih ingin percaya kalau semua ini cuma kebetulan, bukan sesuatu yang nyata. Suatu sore, ketika aku lagi duduk melamun di ruang tamu, tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Aku terlonjak kaget. Dengan cepat aku berjalan ke pintu dan membukanya. Jantungku langsung berdegup lebih kencang saat melihat siapa yang datang. Bapak dan Ibu. Mereka berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius. Aku buru-buru membiarkan mereka masuk. "Mana Ilham?" Suara bapak terdengar tegas begitu kami duduk. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum tenang. "Ilham lagi di kampung, Pak. Udah hampir sebulan, Naila. Kamu yakin dia bakal balik?" Aku terdiam. Aku sendiri nggak yakin. Ibu ikut menatapku tajam. "Kamu tuh udah hidup serumah sama dia. Kalau kayak gini terus, kapan dia mau tanggung jawab?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi.
Aku tahu mereka nggak salah, tapi aku juga nggak punya jawaban. Aku percaya dia bakal balik, Bu. Cuma mungkin dia lagi sibuk atau... Aku berhenti bicara, sadar kalau alasanku makin lama terdengar makin gak masuk akal. Bapak menghela napas berat. Naila, Bapak gak mau kamu terus kayak gini. Kalau sampai bulan depan dia gak ada kabar, Bapak sendiri yang bakal cari dia. Jantungku mencelos. Aku gak tahu harus merasa lega atau makin takut. Setelah mereka pulang, aku duduk di kamar dengan perasaan kacau. Aku tahu aku harus segera melakukan sesuatu. Aku nggak bisa terus menunggu dalam ketidakpastian. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan mencari alamat apotek terdekat. Mungkin ini sudah waktunya aku menghadapi kenyataan. Beberapa hari setelah itu aku hampir menyerah. Tapi malam itu suara bel rumah berbunyi. Dengan jantung berdebar, aku membuka pintu. Astaga, Ilham. Aku nggak tahu harus marah atau lega. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia langsung menarikku ke dalam pelukan. Aku minta maaf, Nah, bisiknya. Aku diam sejenak, lalu melepas pelukannya. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. Ilham menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Aku dijodohin sama seseorang di kampung. Ibu maksa tapi aku nolak. Aku cinta sama kamu, Nah. Aku nggak bisa. Hatiku mencelos. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Aku tersenyum kecil, lega. Terus, aku milih kamu. Makanya aku balik ke sini, katanya mantap. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum. Kalau gitu, buktiin. Dan malam itu, kami kembali larut dalam perasaan yang nggak bisa dibendung. Aku benar-benar yakin kalau Ilham milikku dan aku miliknya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Naila, suara bapak menggema di rumah. Aku dan Ilham sontak membeku. Di ambang pintu bapak dan ibu berdiri dengan wajah penuh amarah. Aku dan Ilham saling pandang. Kaget karena kami terlihat kelewat batas. Apa-apaan ini, kalian harus segera nikah, bapak berkata tegas. Aku menatap Ilham, takut dia bakal menolak atau panik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia malah nyengir. Oke, Pak, saya siap. Aku pun ikut tertawa kecil. Ya udah, Pak, nggak usah nunggu lama. Bapak dan ibu bengong melihat kami berdua yang bukannya panik malah ketawa. Dan beberapa minggu kemudian, kami benar-benar menikah gitu. Akhirnya, aku nggak perlu lagi cemas. Ilham ada di sisiku, dan aku tahu inilah kebahagiaan yang selama ini aku cari.